Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Pagi hari ini, devotion kita berbicara tentang beban kehidupan, the burdens of life. Kamus mendefinisikan kata beban adalah sesuatu yang berat yang harus ditanggung atau dipikul oleh seseorang. Beban juga mengacu pada sesuatu yang sulit dan tidak menyenangkan yang harus dihadapi oleh seseorang. Beban juga dapat mengacu kepada obligasi, tugas, dan juga tanggung jawab dalam kehidupan seseorang. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ada beban-beban yang tidak seharusnya kita pikul. Yang pertama adalah beban dosa. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Hal yang kedua adalah berbicara beban religious performance, suatu upaya untuk melakukan tindakan keagamaan dengan tujuan dilihat, ditonton, dihargai, dan diterima baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Matius 23 ayat 4 dan 5 berkata, "Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang." Itulah apa yang Yesus katakan tentang orang Farisi. Rasul Paulus menekankan di Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang Rasul Paulus katakan berbicara tentang kuk perhambaan adalah suatu upaya untuk melakukan hukum Taurat dengan tujuan untuk membuat Allah menerima kita. Itu adalah kuk perhambaan. Hal yang ketiga, berbicara beban adalah beban kekhawatiran. Di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Versi NLT-nya mengatakan, "Give all your worries and cares to God, for He cares about you." Ketiga beban ini berbicara tentang beban dosa, beban religious performance, dan beban kekhawatiran. Satu-satunya cara untuk menanggalkan itu semua adalah datang kepada Yesus. Yesus berkata di Matius 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus berkata, mengundang kita untuk datang kepadanya sehingga kita mendapatkan kelegaan. Buat setiap dari kita, betapapun letihnya kita, betapapun menanggung beban berat di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan Ia berjanji untuk memberikan kelegaan. Kelegaan atau rest di dalam versi bahasa Inggrisnya berbicara kelegaan dari keletihan. Karena kita selama ini setelah terus berusaha, telah menanggung semua beban-beban yang tidak seharusnya kita tanggung dengan kekuatan kita sendiri. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan itu semua kepada Tuhan.
Tetapi yang menariknya, perkataan Yesus tidak selesai di ayat 28 tadi. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Take my yoke. Kata my yoke, kuk yang dari Yesus Kristus disebutkan 2 kali. Begitu intentional, begitu sengaja Yesus mengatakan bahwa jiwa kita mendapatkan ketenangan. We find rest for our souls when we take His yoke upon us. Kuk dari Kristus adalah muatan yang membuat kita menemukan ketenangan sejati. The yoke of Christ is the load that make us find the true rest. Kita hidup saat ini dalam budaya yang syarat dengan upaya untuk mengejar kenyamanan dan kemudahan. Sehingga seringkali kita berpikir bahwa mengikuti Kristus berarti kita hidup tanpa beban dan bebas melakukan dan bergerak kemana saja sesuai yang kita inginkan. Kita hidup di dalam budaya di mana tanggung jawab dan beban atau muatan atau load adalah sesuatu yang berusaha kita hindari. Karena semuanya itu membuat kita menjadi lebih lambat dalam mencapai goal-goal pribadi kita. Berbicara tentang beban, muatan, tanggung jawab, kuk ini berhubungan erat dengan kehidupan kita. Dan bahkan kehidupan mengikuti Kristus. Dan kuk atau beban ini adalah faktor yang penting di dalam pemuritan. Secara praktis, beban atau muatan ini seperti tanggung jawab sebagai seorang suami atau ayah untuk menjadi penyedia dalam keluarganya. Atau juga tanggung jawab seorang ibu untuk merawat anak-anaknya, mengelola rumah tangganya, dan sebagainya. Atau juga tanggung jawab sebagai seorang pelajar atau mahasiswa untuk belajar dengan baik. Beban atau muatan ini dapat berupa juga tanggung jawab kepemimpinan. Mungkin di tempat pekerjaan di mana Tuhan menaruh kita untuk berkarya. Atau juga mungkin tanggung jawab mengelola bisnis atau startup usaha yang baru yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk Anda jalankan. Di dalam semua hal ini, Tuhan mengingatkan saya bahwa beban atau load atau tanggung jawab ini bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang kita bersyukur atasnya. Dan sebenarnya Tuhan memakai semua itu, semua beban-beban yang dari Kristus untuk membentuk karakter kita. Sewaktu kita menghadapi beban atau tanggung jawab yang sepertinya begitu besar dan menumpuk, justru ini membuat kita berlutut, berdoa, dan meminta tuntunan Tuhan. Sekali lagi, bahwa beban kehidupan ini bukanlah sesuatu yang kita berusaha untuk menghindari atau lari daripadanya, tetapi sesuatu yang justru kita syukuri. Tanpa kita sadari, sebenarnya beban hidup berfungsi seperti lunas bagi sebuah kapal. Lunas atau keel memiliki berbagai bentuk dan ukuran, tetapi secara umum, lunas secara signifikan menambah beban bagi kapal tersebut. Sepertinya ini bertolak belakang dan counterintuitif. Mengapa kapal itu sudah dirancang demikian rupa untuk menjadi ramping dan streamline, tapi justru menambahkan lunas untuk membebaninya? Secara umum, lunas memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, untuk penyeimbang terhadap olengan atau counterbalance against heeling.
Dan yang kedua berfungsi untuk tetap melaju pada jalurnya ketika diterpa angin dari samping. To stay on course against leeway. Ketika sebuah kapal sedang melaju atau bergerak, angin mendorong layar dari kapal tersebut dari samping. Bisa dari belakang, bisa dari berbagai arah. Tapi ketika didorong, layar pada kapal akan menahan angin dan kapal akan terdorong sehingga ia bisa menjadi oleng dan miring. Lunas kapal yang berat tadi akan menariknya turun dan mengembalikan kapal untuk menjadi tegak kembali. Seringkali tantangan kehidupan mendorong kita, berusaha mematahkan semangat kita. Contohnya di masa pandemi ini, ketika tantangan ekonomi terlihat begitu sulit. Saya tahu ada beberapa dari kita yang menjadi tulang punggung keluarga juga menghadapi tantangan. Dan kita menyadari bahwa kita punya beban tanggung jawab untuk menjadi penyedia bagi keluarga kita. Hal ini membuat kita mencari Tuhan lebih lagi. Dan membuat kita terus berusaha bangkit kembali meskipun keadaan sulit yang tengah kita hadapi. Di Alkitab, Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Bagaimana ia menuliskan kepada jemaat di Korintus. Dikatakan bahwa ia akan tetap tinggal di Efesus untuk melakukan panggilan Tuhan. Meskipun ia tahu bahwa ada banyak penentang di sana. Rasul Paulus tetap bertahan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Meskipun banyak tantangan di tempat itu. Fungsi yang kedua dari lunas kapal adalah memberikan tahanan atau resistensi sewaktu ada angin dari samping ketika kapal sedang melaju. Cobaan-cobaan dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kelihatannya indah dan spektakuler bahkan seringkali mengalihkan fokus dan arah tujuan hidup kita sehingga kita beralih dari tujuan yang semula. Bahkan kesuksesan dapat membuat kita keluar jalur. Beban tanggung jawab kehidupan membuat kita selalu berfokus dan mengarahkan hati kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga hal ini membuat kita tidak menjadi serampangan dalam mengambil keputusan. Karena adanya beban dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi asal-asalan di dalam menjalani kehidupan kita. Atau kita mudah beralih dari satu ide, ada gagasan, ada hal-hal yang kelihatannya baik dan indah. Tapi itu bukanlah kehendak Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa setelah Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 15 mencatat bahwa orang banyak ingin membuat Yesus menjadi raja menurut cara mereka. Sepertinya baik itu kelihatan baik bahwa Yesus ingin dijadikan raja. Yang sebenarnya Yesus memang benar-benar raja segala raja. Tetapi Yesus tahu bahwa popularitas dan mujizat tidak membuatnya menjadi raja. Yesus tahu bahwa caranya bukan seperti apa yang orang banyak pikirkan. Yesus tahu bahwa ia datang ke dunia untuk disalibkan sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia. Dan ia akan bangkit pada hari ketiga. Betapapun beratnya penyaliban, Yesus tahu bahwa ia akan tetap melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan kehendak manusia dan kehendak orang banyak. Jadi para pelaut mengerti betul pentingnya lunas dari sebuah kapal. Dan mereka sebenarnya menyukai pelayaran yang membawa muatan penuh. Karena itu semua membuat kapal bergerak dengan stabil sehingga bisa mencapai tujuannya dengan selamat. Mereka tahu bahwa perjalanan yang tanpa muatan
adalah perjalanan yang beresiko tinggi untuk mengalami kecelakaan. Kisah tragedi jatuhnya Daud ke dalam dosa perzinahan sebenarnya salah satunya hal yang mirip seperti ini. Karena Daud waktu itu sepertinya tanpa beban, mengutus perwiranya untuk pergi berperang, sementara ia berjalan sore-sore santai di atas sotoh istananya. Padahal seharusnya ia bertanggung jawab sebagai raja untuk berada di garis depan peperangan. Dan selanjutnya sejarah mencatat apa yang terjadi. Saya mendorong Anda untuk membacanya lebih terinci lagi di 2 Samuel 11. Nah, sewaktu kita hidup tanpa beban, justru sebenarnya kita rentan dan beresiko tinggi untuk jatuh ketika tantangan menerpa kita. Kembali ke Matius 11, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yesus memanggil kita untuk memikul kuk yang dari Tuhan dan belajar dari Dia. Kita perlu mengerti bagaimana kuk bekerja sesuai dengan bagaimana konteks pendengar waktu itu. Kita akan melanjutkan tentang kuk ini di video berikutnya. Bahwa hatinya Tuhan untuk kita adalah dibebaskan dari setiap beban dosa, beban religious performance, dan beban kekhawatiran. Dia yang memberikan kelegaan bagi kita. Tetapi di waktu yang bersamaan, ia juga mengundang kita, bahkan memerintahkan kita untuk memikul beban, muatan, tanggung jawab yang dari Tuhan. Baik itu beban dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan, atau usaha, dan beban dalam pelayanan bahkan. Sama seperti lunas tadi, bentuknya berbeda-beda, desainnya berbeda-beda, tetapi pada intinya berfungsi hal yang sama. Saya mau mengajak kita bahwa kita tidak perlu berharap atau menanti bahwa suatu hari nanti semua beban kehidupan yang kita hadapi ini akan hilang. Baru kita akan mengalami kelegaan. Kita sebenarnya akan mengerti artinya ketenangan di dalam jiwa kita sewaktu kita memikul kuk beban yang kita terima bersama dengan Yesus. Karena ia Yesus yang lemah lembut dan penuh kasih, sehingga kita sanggup menanggungnya. Kita selalu dapat bersyukur atas semua beban-beban yang kita hadapi, tanggung jawab yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Karena justru lewat itu, kita akan belajar dari Kristus dan semakin dibentuk sebagai murid Kristus. The moment we take the yoke of Christ is the moment we learn from Him. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun beban yang Kristus percayakan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, justru sewaktu kita menanggungnya bersama dengan Kristus, kita akan mendapatkan kelegaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau memanggil kami untuk kami datang dan menyerahkan semua beban-beban dosa, beban-beban religious performance, upaya-upaya untuk menyenangkan hati-Mu dengan melakukan aktivitas-aktivitas agamawi, Tuhan. Terima kasih bahwa kami bisa menyerahkan beban kekhawatiran hidup kami kepada Engkau. Dan kami tahu, Tuhan, bahwa sewaktu kami menyerahkannya kepada Engkau, Engkau memberikan kelegaan, dan kami tahu, Tuhan, kami akan menanggung, memikul tanggung jawab beban yang Kau berikan kepada kami. Dan sewaktu kami berjalan bersama dengan Engkau, memikul kuk yang dari Engkau, kami akan belajar lebih lagi
akan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami belajar mengenali, menghidupi karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap beban dan tanggung jawab yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Ajar kami terus berjalan di dalam ketenangan bersama dengan Engkau. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus name I pray. Amen. Terima kasih saudaraku. Sampai berjumpa di video berikutnya tentang cook yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.